Ya, satu tes ya, ya satu tes ya, ya udah. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Tuhan kita selalu luar biasa. Amin. Kita boleh kasih salam kiri kanan depan belakang. Kita bilang Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Kita mau naikkan buku dia. Ku masuk ke hadirat. Dalam
di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat-saat ini, saat-saat ini
berkat Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, ajaib nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kemuliaan-Mu di tempat paling tinggi, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku. Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Tuhan Yesus, buat pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudara firman kami, mereka yang masih dalam perjalanan, biar kiranya Tuhan letakkan di tempat ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berkati ya Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mau serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat duduk Bapak Ibu. Apa kabarnya? Luar biasa. Kita mau angkat lagu pujian, datang ke hadirat Tuhan. Hati yang
Yesus Tuhan Raja yang berkata di atas pujian. Datanglah hari Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datanglah hari Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Katakan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jua pujian, sambut hadirnya Saya. Mulut-mulutku bersorak-sorak memuji Dia. Pohon-pohon bertepuk tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja yang berkata di atas pujian. Dan gunung-gunung bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon bertepuk tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja yang berkata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja yang berkata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja yang berkata di atas pujian. Puji Tuhan, bagi berdiri Bapak Ibu. Amin. Kita mau bersuka dalam Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan, ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka. Bukan bersuka, bukan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan, ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka. Katakan rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya limpah bagiku. Jaga hidupku dengan sukacita, dan kain bahuku tiga-tiga tarian. Haleluya, hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan, ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya limpah bagiku. Jaga hidupku dengan sukacita, dan kain bahuku tiga-tiga tarian. Haleluya, hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari. Anugerah-Nya limpah bagiku. Jaga hidupku dengan sukacita, dan kain bahuku tiga-tiga tarian. Haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, dan hatiku bersuka. Silakan dulu Bapak Ibu.
Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Angkat lagu pujian tanpa syarat. Walau keadaanku
berserah, tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik, rencana yang terbaik, semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Coba Tuhan sudah bagi berdiri, katakan ku tak menyerah, ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik, yang terbaik, semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati, tetapkan hatiku, untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, imanku untuk setia, senangkan hatimu, ku tetapkan hatiku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Sekali lagi katakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, imanku untuk setia, senangkan hatimu, senangkan hatimu Tuhan, senangkan hatimu, sekali lagi senangkan hatimu, senangkan hatimu. Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Kami boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Kami sudah meninggikan nama-Mu ya Bapa. Biar pujian penyembahan boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Bapa di surga sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sudah tibakan hamba-Mu dengan selamat di tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan,
apa yang dibutuhkan Tuhan oleh jemaat tempat ini Bapak. Biarlah Tuhan Kau sampaikan lewat hamba-Mu ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan jika kami bersekutu dengan Engkau, ada satu waktu yang tidak senang Tuhan. Kami menyeru nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Segala perintahkan keluar. Lebih-lebih ada di roh hati dan pikiran kami Bapa. Biar kami bebas Tuhan mendengarkan firman. Agar hamba-Mu tidak sia-sia Tuhan menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih Bapak, terima kasih Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu. Hikmat yang daripada-Mu Tuhan berikan kepada hamba-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus. Kami sudah siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Halo. Apa kabarnya? Ya, kita Yohanes Paulus dari GBT Bekasi Timur. Ya, tahun yang lalu pada waktu Ibu Gembala dirawat, ya, beliau minggunya melayani di sini, dan habis melayani di sini sama-sama saya ke rumah sakit sampai Ibu Gembala pulang ke rumah Bapak, ya. Pak Paulus dan istri masih setia menemani. Jadi sudah setahun lebih, ya. Ini Pak Paulus namanya akan menyampaikan firman Tuhan. Silakan Pak Paulus. Shalom. Kurang kencang, kurang kompak. Shalom. Saudara mau diberkati Tuhan. Saudara, kalau saya menyampaikan firman Tuhan selalu bertanya kepada saudara, selalu mau diberkati. Ada yang datang di gereja nggak mau diberkati? Banyak, ada, tapi di sini kayaknya nggak ada. Mau diberkati semuanya. Ada loh ya kan? Datang di gereja mendengarin firman Tuhan, buka HP, ngomongin bisnis banyak. Ada nggak? Nggak ada di sini ya. Puji Tuhan, berarti saya semangat nih. Tuhan Yesus campur tangan dalam hal ini. Saudaraku, berapa kali saya mau ke sini saya terlalu ingat dengan Ibu Gembala saudara. Istri saya terutama, saya selalu nangis ada ingat Ibu Gembala saudara. Dia adalah sahabat terbaik katanya. Jadi saya sendiri setiap mau datang ke sini, jadi saya agak gimana perasaan saya itu nggak ya. Padahal Pak Gembala saudara sudah berapa kali manggil saya, ayo kapan pelayanan? Ya. Saudara dikasih Tuhan, memang sedikit saya cerita ya saudara ya. Pada saat saya selesai khotbah waktu itu tahun lalu, sebelum Ibu Gembala diangkat oleh Tuhan, saya sempat datang di rumah sakit saudara. Saya bilang kepada Ibu Gembala, Jiwa, saya Paulus Yohanes ini, dia bergerak saudara, bergerak seperti bernapas begitu. Dia tahu kalau saya datang saudara. Ya. Dari situ saya merasakan luar biasanya Tuhan. Dan dalam hati saya berkata dia akan diangkat saat itu juga. Ya. Saya nggak kepikiran sama sekali sebenarnya. Dalam pikiran saya yang namanya orang sakit seperti itu ya. Saya juga sering keluar masuk rumah sakit. Saya sempat dioperasi jantung saya, tapi saya masih hidup sampai saat ini saudara. Karena Tuhan masih menghendaki saya melayani saudara. Ya, padahal orang kematian itu bukan sebuah hukuman ya saudara. Kematian itu bukan sebuah hukuman. Paulus mengatakan bahwa hidup ini Kristus. Kematian adalah apa saudara? Keuntungan bagiku. Tapi kenapa manusia takut mati? Ayo, ada yang tahu jawabannya? Karena memang manusia ini belum merasakan kenikmatan orang mati. Saudara, saya ini sudah tua. Umur saya sudah 66 tahun. Jadi kalau saya dikasih Tuhan 70 tahun, tinggal berapa tahun lagi? 4 tahun lagi. Ya, mungkin mudah-mudahan masih bisa khotbah di sini 4 kali lagi saya. Tapi kalau saya dikasih umur nggak sampai 70 ya,
Tuhan yang punya umur saya, ya saudara diberkati Tuhan. Jadi kematian sebuah keuntungan, bukan kerugian. Mungkin yang rugi Pak Gembala karena udah nggak ada yang temennya yang nyiapin kopi, yang nyiapin teh ya. Tetapi buat ibu Gembala itu keuntungan besar. Oleh karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini saya ingin mengajak saudara sama-sama kita belajar tentang firman Tuhan. Apa sih indahnya menjadi orang Kristen? Ya. Ketika bangsa Israel diutus oleh Tuhan keluar dari Mesir, dari tanah penjajahan, bangsa Israel belum menjadi bangsanya Tuhan, bukan belum menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, belum menjadi umat Tuhan. Kapan dia menjadi umat Tuhan? Kita akan belajar bersama-sama Tuhan, saudara. Gembala saudara dan saya ini juga sebagai Musa-Musa akhir zaman ingin mengajak saudara keluar dari tanah Mesir itu. Tanah Mesir itu gambaran apa saudara? Dunia ini. Semua ada perbedaannya. Dan hari ini mari kita belajar bersama-sama. Apakah bangsa Israel itu waktu diajak keluar dari Mesir tidak bersungut-sungut? No. Musa itu kalau bukan orang yang luar biasa mungkin sudah nggak mau lagi kok. Nggak mau lagi disuruh Tuhan membawa bangsa Israel itu keluar. Begitu manusia saudara. Karena seorang hamba Tuhan itu sepertinya kerjaannya apaan sih, cuma khotbah, cuma begitu aja. Enggak, itu pekerjaan hamba Tuhan itu berat saudara sebetulnya. Dia harus berperang, berdoa untuk anak-anak yang dia rawat, dia untuk jemaatnya. Ya semua ada di sini saudara, kita akan sama-sama belajar saudara. Sebab kalau kita tidak mendoakan jemaat-jemaat kita, saya itu setiap pagi bangun tidur nggak nyari kopi saudara, nggak nyari makanan, tetapi saya bersujud di hadapan Tuhan setiap bangun tidur. Jadi saudara mau diberkati Tuhan. Setiap bangun tidur jangan makan apa-apa, jangan mengerjakan apa-apa, ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara akan merasakan hal yang luar biasa. Betul, ini bukan kecap nomor 1, tetapi itu sebuah kenyataan. Real ini saudara, saya alami. Saya ini nggak layak orang hidup saudara. Saya ini nggak layak menerima pengampunan dari Tuhan. Tetapi akhirnya saya menyadari bahwa Tuhan kok begitu luar biasa. Segala itu saya praktekkan saudara. Saya berdoakan anak-anak saya, cucu saya, jemaat-jemaat yang saya layani, semua saya doakan. Baik yang di Bogor, di Gabus maupun di Bekasi, saya doakan. Ya saudara, saya mendoakan mereka supaya mereka itu walaupun saya nggak ngomong di depan jemaat, aku mendoakan dulu. Enggak. Tetapi saya berdoa buat saudara juga jemaat di tempat ini. Saya berdoa saudara. Jadi kalau seandainya ada sesuatu hal yang kecelakaan kemudian kita selamat, jangan bilang untung. Itu penyelamatan dari Tuhan atas doa hamba-hamba Tuhan, terutama gembala saudara. Itu Pak ya. Iya. Semua gembala seperti itu saudara. Mau jemaatnya sedikit puluhan ribu, tetap aja doain jemaat-jemaatnya satu persatu dia sebutkan. Kalau segini masih bisa disebutin ya, kalau puluhan ribu bingung nyebutnya. Ya toh, nah, kalau 1000 aja harus nyebutin satu persatu, dicatat apa enggak? Dibelekan gitu. Ya saudara, kita kembali saudara. Ketika bangsa Israel diutus dari Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir, dia belum menjadi umat Tuhan. Belum. Kita akan baca saudara. Dalam Keluaran 6 ayat 7. Biar kita tahu saudara. Keluaran 6 ayat 7 begini bunyinya. Keluaran 6 ayat yang ke-7. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Ya. Keluaran 6 ayat 7. Keluaran 6 ayat 7. Dan aku akan membawa. Salah ya. Ini ayatnya di sini kok betul saya. Berarti saya yang salah ini. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah. Ya. Intinya seperti ini bunyinya saudara. Saya agak lupa ayat itu di mana ya. Coba saya cari dulu bentar ya. Saudara. Keluaran 6
Ayat berapa yang bunyi seperti itu? Apa ada yang beda? Ada yang tahu? Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Di sini 6 ayat 6 ya. Tetapi di depannya 7 ayat 6. Ada berbeda ini. Ada 2 ayat yang tertulis dalam Alkitab saya. Ya. Boleh dibaca dari 6 ayat 6, pasal 6 ayat 6 ya. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadikan Allahmu. supaya kamu akulah Tuhan dan tidak paksa orang Mesir. Ya. Hari ini akhir ini saya nggak perhatiin 2 ayat itu. Ada 2 ayat yang menunjukkan arah ke situ. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan tetap semangat. Ya. Masih ayat pasal 6 ya, pasal 6 ayat 6. Aku akan mengangkat kamu menjadi murid, menjadi umatku. Akan mengangkat berarti sebelumnya belum jadi dong, ya kan ya? Aku akan mentahbiskan kamu sebagai seorang sarjana dan lain sebagainya. Berarti sebelumnya kan belum ditahbiskan. Jadi bangsa Israel belum menjadi umat Tuhan. Dan Tuhan mengatakan itu pada saat dia mengajak bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan Musa pada saat disuruh dia bilang, enggak Tuhan, aku orang yang tidak pandai bicara. Aku cidal, mulutku itu enggak pandai berbicara seperti orang lain, suruhlah orang lain. Musa yang diperintahkan Tuhan. Saudara, ternyata setelah saya cari tahu, ternyata Musa itu orang yang luar biasa loh di hadapan Tuhan. Saudara dengar nggak suara saya? Nah, dengar ya? Musa itu orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Orang yang paling lemah lembut di antara semua manusia. Orang yang punya kesabaran super, saudara. Dia super, sabar sekali Musa ini. Akhirnya sampai tua, saya kalau baca gitu kisahnya, saudara, saya kesal sama Musa ini. Untung kok bukan saya yang jadi Tuhannya. Kalau saya yang jadi Tuhan, mungkin saya sentil Musa itu. Orang disuruh sama Tuhan kok jawab terus. Tetapi kita harus tahu, saudara, memang inilah yang Tuhan kehendaki. Segala sesuatu di dalam Keluaran ini kadang-kadang pro kontra, saudara. Kenapa Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel keluar? Ternyata Tuhan mengeraskan hati Firaun. Apa maksudnya Tuhan mengeraskan hati Firaun? Supaya ada firman Tuhan ini disampaikan kepada manusia di kemudian hari. Ya, banyak sekali saudara bahwa dari baca dari ulangan dari Keluaran dari pasal 1 sampai pasal 10 sudah cukup. Kisahnya luar biasa. Jadi kalau saya menyampaikan firman Tuhan, saya selalu baca itu ulang-ulang. Saya baca supaya saya bisa mengerti apa yang dimaksudkan kitab ini. Saudara yang dikasih Tuhan, hamba Tuhan di tempat ini adalah Musa bersama saudara. Hamba Tuhan di tempat ini adalah Musa dan saya ini harusnya saya membantu. Ya kan? Saya membantu gembala saudara. Saya sebagai Harun saat ini menyampaikan firman Tuhan kepada saudara. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, dengarkan firman Tuhan baik-baik dan diturutin, saudara. Ya, diturutin. Kalau nggak diturutin ya repot. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus taat dan setia kepada firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kita ini manusia gak ada apa-apanya di mata Tuhan. Kita ini manusia yang tidak bisa berbuat sesuatu apapun di hadapan Tuhan tanpa Tuhan mengizinkan. Dan perbedaannya banyak sekali, saudara. Satu kali seorang ibu ngobrol dengan saya, Pak Paulus, saya punya usaha ini sekarang udah mulai agak jatuh, Pak. Penghasilan saya berkurang jauh. Kenapa ibu? Bukannya ibu sudah menyambangkan sesuatu ke gereja? Sudah, Pak. Gereja itu kebutuhannya saya kasih, semua saya butuhan saya kasih. Ya, saya doa aja, ikut doa, ibadah ikut ibadah. Tapi kenapa seperti ini Pak itu saya? Lalu saya diminta hikmat kepada Tuhan dan Tuhan berkata, kamu sedang diuji oleh Tuhan, sabar. Saudara pernah mengalami kesulitan dalam usaha? Kalau dalam usaha sulit itu udah biasa. Dalam rumah tangga saudara pernah gonjang ganjing? Itu ujian dari Tuhan, saudara.
Tuhan mengizinkan setan mengganggu kita. Ya. Saudara pernah punya anak yang bandelnya nanti bilang menjadi, ya, bandelnya minta ampun dikasih tahu susah. Oh iya lah, kalau jemaat biasa mungkin dia kalau pendeta kan nggak siapa bilang. Anak saya juga ada yang nampaknya minta ampun, saudara. Tetapi saya hanya berserah kepada Tuhan. Tuhan, mungkin dia mau pakai nanti. Saya bilang, Tuhan. Sekarang luar biasa nakalnya, mungkin nanti Tuhan akan ubah dan akan dipakai oleh Tuhan. Saudara, kita harus optimis, saudara. Memikirkan hal-hal yang positif itu harus sungguh-sungguh. Nggak bisa kita sembarangan. Pada saat bangsa Israel dibawa oleh Tuhan keluar, banyak keluhan-keluhan yang disampaikan oleh bangsa-bangsa Israel itu, saudara. Dan itu keluhannya menyakitkan hati, saudara. Ya kan? Manakala tuh hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan kepada jemaatnya, mungkin jemaatnya, Tuhan kata Pak Pendeta. Pak Pendeta aja nggak ngalami, kan begitu. Saudara, padahal pendeta itu lebih berat pengalamannya, saudara. Saya teringat waktu saya masih di asrama bersama gembala, saudara. Dia ini satu kelas dengan saya, satu letting gitu ya. Jadi dia tahu semua. Kita itu mengalami kayak apa penderitaannya. Luar biasa, saudara. Gemblengnya kayak apa luar biasa. Termasuk istri saya juga satu letting, termasuk ibu gembala saudara juga satu angkatan dengan kami. Oleh karena itu, pengalaman itulah yang membuat kami bisa melayani Tuhan. Kalau enggak mungkin. Orang hanya berpikir melayani Tuhan itu enak ya. Enggak kerja apa-apa, dapat kolektor, begini, begitu. Enggak, saudara. Saya sempat gagal dalam pelayanan. Tahun 84 ke 85 saya diutus oleh pusat untuk mengembalakan di Wonogiri dan saya gagal pelayanan saya. Saya gagal terus terang saja, saudara. Saya kembali lagi ke Bekasi dan saya mulai bekerja mencari uang, saudara. Tuhan izinkan, Tuhan berkati, saya berkati. Karena memang tahun demi tahun Tuhan berkati saya. Tahun 90 saya sudah punya mobil dan punya usaha dan luar biasa, saudara. Dan saya diberkati Tuhan, punya anak banyak, 5 anak saya, 2 laki-laki, 3 perempuan. Saya diberkati, saudara. Tapi sayangnya saya nggak ingat Tuhan. Padahal saya kan sudah sekolah Alkitab, ya kan? Saya sudah teologi ya. Saya sudah menjadi seorang yang sangat tahu tentang firman Tuhan. Tapi kenapa saya seperti itu? Karena saya tidak menjalankan firman Tuhan. Apa yang saya lakukan semua bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, itulah pengalaman hidup saya sehingga saya akhirnya sekarang ini bisa berada di depan saudara. Tahun 2010 Tuhan mengingatkan saya, menegur saya, dan saya dihabisin semua harta saya. Jadi saya ini melayani Tuhan lagi belum lama, saudara. Kurang lebih baru 15 tahunan, saudara. Ya, tahun 2010 anak saya yang pertama dipanggil Tuhan. Dan ada bisikan di hati saya, kalau kamu nggak kembali ke Tuhan, anakmu akan habis diambil oleh Tuhan. Saya nggak mau itu terjadi. Dan akhirnya saya melayani Tuhan. Saya kembali taat kepada Tuhan. Saya beribadah kepada Tuhan. Saya ingin melayani Tuhan dan sampai detik ini, saudara. Dan puji Tuhan, anak saya semuanya diberkati Tuhan. Itu anak saya yang nomor 2 itu, Esther, diberkati dia di bawah pemerintahan. Ya. Anak saya yang nomor 2, nomor 3, dia punya usaha dan kerja, pokoknya makan lah. Anak saya yang nomor 4 sedang berlayar di Argentina, di pelayaran kapal. Anak saya yang nomor 5 kemarin belum lama ini menikah dengan orang Buli. Saya punya cucu pacaran Buli, mau orang Australia, saudara. Menikah, sekarang tinggal di Australia. Anak saya yang paling bontot. Semua diberkati Tuhan, saudara. Kalau kita bersandar dan berserah kepada Tuhan, nggak usah mikirin anak saya itu begini, begono, nggak usah. Tetapi kita berserah kepada Tuhan. Tuhan aku mau melayani. Soal masa depan nggak usah kamu pikirin. Tuhan mengatakan carilah dahulu apa, saudara? Kerajaan Allah. Betul. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
maka semuanya itu akan digenapi. Apapun yang kita butuhkan akan diberikan oleh Tuhan. Amin. Bangsa Israel pada saat disuruh keluar dari bangsa itu, dia mengeluh, saudara. Kita akan baca keluhannya, saudara. Apa sih yang disampaikan oleh bangsa Israel pada saat itu? Yang pertama dikatakan dari Keluaran 14 ayat 11, saudara. Saya belum punya judul tadi ya. Hari ini judulnya belum saya bikin, saudara. Tetapi saya akan memberikan judul, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Mungkin saya selama ini sudah di gereja loh Pak, udah puluhan tahun sudah jadi umat Tuhan, iya. Tetapi ini judul, saudara. Kalau judul jangan dikait-kaitkan dengan hidup kita. Kita sudah menjadi umat Tuhan sudah lama. Cuman kita itu benar-benar kenal sama Tuhan, itu jadi masalah, saudara. Tuhan kenal sama kita, udah pasti kenal. Seluruh jagat dunia ini semua Tuhan kenal. Cuma yang jadi masalah, kita kenal nggak benar-benar sama Tuhan. Ya, oleh karena itu aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Saudara, kita akan baca dari apa tadi? Keluaran 14 ayat yang 11 begini bunyinya, saudara. Keluaran 14 ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, ini mereka itu bangsa-bangsa itu yang akan disampaikan oleh Musa ya. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ini keluhan yang pertama, saudara. Ya kan? Musa pada saat itu menghadapi Firaun dengan dari bermacam-macam, dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Tetapi ahli-ahli sihir orang Mesir juga menciptakan hal seperti itu. Hanya gagalnya pada saat menciptakan nyamuk, saudara. Ya, air menjadi darah, tukang sihir juga bisa membuat. Kemudian katak, orang sihir bisa. Semua dibikin. Manakala yang ketiga atau yang keempat itu ya, kalau nggak salah, itu dia nggak bisa bikin lagi orang ahli sihir ini. Sampai-sampai tukang ahli sihir mengatakan kepada Firaun, harus kamu keluarkan bangsa ini, harus kamu lepaskan. Sampai kapan dia akan menjadi tulah buat kita bangsa ini? Ini orang-orangnya Firaun pada menasihati seperti itu, ya kan? Dalam kehidupan kita juga seperti itu. Pada saat kita keluar dari tanah Mesir, dari dunia ini berat, banyak tantangan. Karena kita semuanya harus jujur. Orang yang keluar dari Mesir, orang yang keluar dari dunia harus berani jujur kalau mau sukses hidupnya. Banyak yang nggak jujur, ya. Dalam apa? Dalam hal apapun, usaha dagang dan lain sebagainya nggak jujur. Ya kan? Jualan dijual 300.000 Pak. Saya modalnya sudah 290.000. Masa akan nggak, saudara? Sebetulnya nggak usah disampaikan soal modalnya, saudara. Nggak usah, justru kita indah di hadapan Tuhan. Mau modalnya 100, kita jual 300 itu ya, kalau laku ya nggak apa-apa, tapi kok ya kebangetan gitu lah. Ya, janganlah. Kita yang wajar-wajar saja. Ya, tapi nggak usah yang modalnya 100, dibilangnya 200, itu juga tidak perlu. Ini kan sudah nggak jujur. Banyak hal yang tidak jujur. Ya kan? Banyak sekali. Suatu hari saya beli makanan, kembaliannya lebih, saudara. Saya beli dengan uang 20, dikembalikannya setelah uang saya itu 100. Saya itu banyak banget, saya pulangin, saudara. Wah, kalau semua orang kayak Bapak enak saya, Pak. Padahal ya, kan ini berkat rezeki, Pak, kenapa dipulangin? Saya nggak mau rezeki seperti ini. Saya mau kalau ibu mau ngasih ya sini saya kasih, saya terima. Jangan begini. Kalau ibu mau ngasih sini saya terima. Tapi kalau dengan cara seperti tadi kan saya itu, saya kan bohong. Karena itu saya harusnya pulang cuma 12.000, harus 12.000. Itu yang saya terima 80 sekian ribu. Banyak, saudara. Sekarang kasih Tuhan. Hari ini Tuhan menasihati kepada saudara dan saya. Kalau kita mau keluar benar-benar meninggalkan dunia ini dengan cara hidup yang kita di hadapan Tuhan, percayalah, anak-anak kita tidak akan ditelantarkan di Tuhan. Percaya, saudara. Anak-anak
kita akan menerima hal yang luar biasa. Ya. Oke, terima kasih. Ya, sudah. Kematian yang dia takutin pada saat dibimbing keluar. Jadi di sini berbicara tentang kematian, ya. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan Mesir sampai kamu membawa aku keluar dari padang gurun ke padang gurun? Mengeluh, saudara, mengeluh. Pada saat hamba Tuhan menyampaikan kepada saudara tentang kebenaran, saya yakin di antara saudara juga pernah mengeluh. Saya tak bisa aja ngomong. Pendeta itu enak nggak ngomong, nggak ngerasain gimana hidup susah di dunia ini. Sama saudara. Saudara susah cuma menghadapi manusia-manusia yang kadang-kadang bertopeng dan kebenaran. Tetapi hamba Tuhan pendeta ini menghadapi iblis, menghadapi setan yang luar biasa beratnya. Jangan dianggap enteng, saudara. Saya berapa kali mengalami hal ini, saudara. Berapa kali. Tahu-tahu saya dipanggil mendoakan, kemarin belum lama ini saya pernah mendoakan orang sakit yang rumah sakit dekat sini, saudara. Rumah sakit ada mana ya? Yang tingkatnya tinggi dulu. Ya, nah dia sakit parah, sakit kanker stadium akhir, saudara. Saya doakan dia, saya tumpangi tangan. Tuhan, saya menyerahkan kosnya ke dalam tangan. Kesembuhan hanya ada dalam tangan. Apapun manusia nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Dan saya melihat satu kebahagiaan yang luar biasa. Dan itu terjadi pada jemaat yang saya doakan ini. Akhirnya dia sembuh, saudara. Dia bisa beribadah, dia bisa pergi ke Singapura, bisa pergi ke Malaysia, ke Thailand. Saya bilang, kok saya nggak diajak. Kemarin dia bersaksi, saya bilang, kok saya nggak diajak. Ketawa-ketawa dia, saudara. Tetapi saya sebentar lagi juga akan pergi ke sana. Akhirnya ya puji Tuhan, saudara. Jadi keluhan yang pertama itu kematian, saudara. Kita bingung kalau mati itu bagaimana ini. Banyak orang Kristen yang takut mati, saudara, saya termasuk saya. Padahal kalau kita berdoa kan pengen banget rindu ketemu dengan Tuhan. Bagaimana sebenarnya ketemu dengan Tuhan? Secara langsung, ya harus mati. Harus mati. Tetapi kita takut sama kematian. Betul nggak, saudara? Takut sebetulnya nggak perlu ditakuti, saudara. Itu segala sesuatu yang kita takuti itu yang berbahaya, saudara. Kita harus berani. Oke, siap ketemu dengan Tuhan kapan aja. Ya, saudara. Pokoknya kita siapkan apa saja. Keluhan-keluhan itu harus kita buang, saudara. Ikut Tuhan nanti juga. Saya masih teringat juga pada saat saya melakukan perjalanan saya di daerah pedalaman, di daerah Pondok Soga, di Bekasi. Itu ceritanya mengerikan, saudara. Ada seorang anak, dia berteriak-teriak kalau kita mau bunuh orang Kristen itu pahalanya besar. Saya bingung, saudara. Padahal saya Kristen di situ, tapi dia nggak tahu kalau saya Kristen, saudara. Orang membunuh orang Kristen itu pahalanya besar, pasti masuk surga. Dia nggak tahu surga itu kayak apa. Saya sendiri juga belum pernah masuk surga. Tetapi firman Tuhan menjelaskan seperti apa surga itu. Dan surga itu tempat penuh kemuliaan. Tanahnya, ubinnya emas, dan luar biasa surga itu. Tidak ada duka cita, adanya sukacita memuji Tuhan terus. Ini Alkitab berkata seperti itu, saudara. Oleh karena itu kita nggak usah bersedih. Kalau kita menghadapi penderitaan, dunia ini belum ada apa-apanya dibandingkan apa yang akan kita dapatkan nanti di surga. Jadi kayaknya umurnya kan nggak beda-beda jauh dengan saya ini, bapak-bapak ini. Ya, ibarat antrian kita sudah dekat dengan loketnya, mas. Kita sudah dekat. Saya bilang, kadang-kadang saya sudah dekat seperti itu. Pak Paulus ini loketnya sudah dekatnya antriannya. Iya loh, saya kepengen ke depan langsung loh, harus dibolehin. Tapi saya masih panjang banget, kayaknya Tuhan masih mau pakai hidup saya untuk menasihati orang lain. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan kita itu kadang-kadang berat menghadapi masalah itu.
Pada saat kita dibimbing keluar untuk meninggalkan kejahatan, kesalahan kita, kita selalu berkata, ah Tuhan begini, begitu ya. Kemudian yang kedua apa kata penting kedua? Dari Keluaran 16 ayat 2 yang ketiga. Keluaran 16 ayat 2 dan 3. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun. Ya, Keluaran 16 ayat 2 dan 3. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Kalau makanan misalnya kedua, makan daging, ya kan? Sebab kami membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Saudara, banyakkan sekali kita juga berpikir tentang apa yang akan kita hadapi, terutama tentang kehidupan, tentang makanan, kebutuhan anak-anak, kebutuhan hidup. Saudara, saya dulu waktu anak-anak saya sekolah SMA, mulai SMA itu mulai berat hidup saya. Mulai berat hidup saya. Karena mulai mendekati panggilan saya harus kembali ke pelayanan Tuhan. Anak saya masuk utuh 5 saudara. Saya diajar Tuhan, kembali ke pelayanan. Kamu harus kembali, seorang hamba Tuhan mendekati saya dan berkata, Bapak pernah berjanji kepada Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Maka hidup Bapak akan diberkati oleh Tuhan. Saudara, saya akhirnya kembali ke saat ini dan saya melayani Tuhan. Saudara, jadi ke dalam kehidupan kita itu yang kita pikirkan adalah kebutuhan daging ini loh. Tentang apa yang akan kita makan, apa yang akan kita pakai besok. Itu selalu menjadi dalam pikiran kita. Sampai jam berapa saya pokoknya? Saya kalau berbicara selalu pas. Kalau tahu 2 jam nanti di bawah udah pada selesai kan nggak enak saya. Selesai ini sampai jam berapa? Saya jam 9 pagi. Soalnya di tempat lain saya pernah khotbah itu sebentar, Pak, kok sebentar banget gitu loh, Pak. Makanya saya selalu tanya. Saya waktu di Bogor juga begitu, sebentar banget sih Pak, 15 menit. Saya mau bilang, saya mau khotbah 2 jam kan disalahin lagi. Ya, kalau menceritakan bangsa Israel itu nggak cukup sehari 2 hari masalahnya. Ya, tetapi hari ini mari kita belajar bersama-sama, saudara. Yang kedua, dia memikirkan tentang gimana yang harus saya hadapi, makanan apa yang harus saya makan. Saya nggak kerja loh Pak, anak saya juga nggak kerja. Masih memikirkan hal seperti itu. Padahal firman Tuhan sudah jelas, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan digenapi dan akan diberikan kepadamu. Dan itu saya alami, saudara. Bapak Paulus dulu mengalami, loh iya dong, hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan harus mengalami apa yang dia sampaikan. Banyak, saudara. Terkadang banyak masalah, saudara. Satu hari saya diajak oleh kakak saya ke Semarang. Saya nggak punya uang, saudara. Punya uang 300 kalau nggak salah. Saya harus besaran 1 minggu, saudara. 300 1 minggu, saudara, bayangin. Saya berdoa, Tuhan kalau enggak ya enggak, janganlah, saya nggak usah pergi, nggak apa-apa. Kalau memang Tuhan nyuruh saya pergi, kasih tanda dong. Tahu-tahu dia telepon saya, Pak Paulus, aku sudah beli tiketnya nih ke Semarang. Ini tanda yang pertama ini, puji Tuhan. Akhirnya saya ke Semarang, saudara. Di Semarang bawa duit 300.000. Saudara bayangin, saya bawa istri saya tiba-tiba ngajak makan di Simpang 5. Ayo makan di Simpang 5 yuk. Duit saya tinggal berapa, saudara? 50.000. Dia makan seadanya aja. Sudah, saya makan seadanya, saudara. Dalam perjalanan HP saya bunyi kayak seperti WA bunyi gitu, SMS ya. Ada transferan uang 3.500.000, saudara. Transferan uang 3.500.000. Saya bingung dari siapa ini. Saya tanya istri saya, gimana nih, Mas?
saya untuk pakai lah orang itu berkat. Ya sudah saya pakai. Kalau kita langsung makan-makan, saudara, beli oleh-oleh buat keluarga yang lainnya. Itu keindahannya, saudara, kenikmatannya kita rasakan, saudara. Saudara tahu setelah saya pulang dari Semarang, begitu masuk rumah nggak lama kemudian telepon saya bunyi, saudara, HP saya. Saya tanya ini, Pak, maaf saya tadi salah transfer. Saya bingung tuh, saudara. Oh begitu ya, Bapak salah transfer ya? Aduh, tapi uangnya sudah habis ya Pak. Saya bilang uangnya sudah habis. Ya oke lah Pak, kalau gitu saya minta waktu seminggu lah. Nanti saya pulangkan uang Bapak. Ya, dia ngomong banyak lebar dan dia tahu saya seorang pendeta, saudara. Saya sudah jadi pendeta ya, saudara. Sudah jadi hamba Tuhan. Sudah, saya sudah kemurusan nih hatinya, ada kurang. Gimana nyari uang segitu-segitunya, dari 500. Kalau saya ngomong sama anak saya, nanti anak saya pada mantap. Ya pasti dapat sih dari anak-anak saya, pasti saya percaya kasih. Cuma saya ingin membuktikan ini dari kuasa Tuhan kayak apa sih. Terkadang kita tuh harus berani berani mempraktekkan firman Tuhan dan berani supaya firman Tuhan itu benar-benar hidup dalam kehidupan kita. Dan setelah saya berdoa berserah kepada Tuhan, semuanya terjadi atas kehendak Tuhan. Kalau nggak salah beberapa jam kemudian dia telepon lagi, saudara. Dia telepon lagi. Begitu saya lihat, waduh, tadi ini mantep tadi saya. Tapi nggak boleh dong kalau nggak saya angkat. Nggak pantas lah kalau nggak saya angkat. Saya angkat lah. Apa yang dia katakan, saudara? Pak, saya ikhlaskan Pak semuanya, kalau saya dibayar. Saya diganti. Ini kejadian luar biasa, saudara. Kalau saudara bersandar kepada Tuhan, semuanya akan berjalan dengan luar biasa. Betul. Uang segitu buat saya itu gede sekali loh. Betul nggak? 3.500.000. Tadinya saya pengennya nggak pergi, tetapi karena supaya saya melihat mujizat Tuhan ya harus pergi. Begitu, saudara. Itulah. Ini kejadian ini benar-benar luar biasa, saudara. Sangat luar biasa. Masih ada lagi, tetapi nanti untuk yang akan datang nanti, saudara. Masih ada kejadian-kejadian yang luar biasa, barangkali ini salah satunya, saudara. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, keluhan kematian, keluhan tentang makan sudah disampaikan kepada bangsa Israel pada saat itu. Dia minta keluar dari tanah Mesir. Kemudian keluhan yang ketiga atau yang terakhir, saudara. Keluaran 17 ayat 3. Apa sih yang dikeluhkan? Keluaran 17 ayat 3. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Berkaitan dengan makanan juga Tuhan, dengan kebutuhan hidup. Ya, makan, minum itu nggak bisa dilepaskan dari kebutuhan manusia. Kalau saudara mau taat dan setia kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan hari ini, saudara pulang tetap akan dicukupkan oleh Tuhan. Kalau saudara nggak ada apa-apa, minta kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan yang nggak mungkin bagi saudara, tapi enteng bagi Tuhan itu. Betul. Saudara harus percaya bahwa apa yang saya sampaikan ini merupakan kebenaran yang harus kita imani dan kita yakini, saudara. Ya, apapun yang terjadi, semuanya boleh kita rasakan dengan sukacita. Ya, apa saudara ada masalah? Tuhan ada di tengah-tengah kita, saudara. Ada. Mana Pak Paulus sudah katakan iya aja lah, apa sih? Tuhan nggak bisa kita lihat dengan mata fisik kita, nggak bisa. Tetapi dengan iman, kalau saudara punya iman, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ya, puji-pujian juga membuat kita itu menyampaikan firman Tuhan tergantung dari puji-pujian, saudara. Berapa kali saya melihat puji-pujian yang kurang enak didengar. Ya, puji-pujian kadang-kadang ngambang, saudara. Oleh karena itu kita harus tetap belajar menyanyi, memuji Tuhan itu harus tetap belajar. Menyembah Tuhan itu harus tetap belajar. Ya, saudara.
Kalau kita tidak mau belajar menyembah Tuhan, kita akan seperti itu aja, datang kepada Tuhan. Tapi biasanya penuh sih, jadi tumben kosong ya. Nah, saudara kalau mau diberkati Tuhan harus memenuhi tempat ini loh. Mau diberkati Tuhan, ya cari ini supaya penuh. Nanti lain kali kalau saya dipanggil khotbah di sini, penuh kalau berdiri di sana, saudara. Ya, luar biasa ya. Pokoknya semua harus kita lakukan, saudara. Apapun yang kita lakukan, nggak usah nyari jemaat yang kaya-kaya, nggak usah. Cari jemaat yang mau beribadah di sini aja. Nggak perlu kita nyari jemaat yang punya mobil, yang punya perusahaan, yang punya toko. Enggak. Tuhan nggak nyari itu, tetapi Tuhan mencari orang yang mau hatinya dirubah oleh Tuhan. Tuhan mencari orang yang mau bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita sudah banyak mendengarkan tentang firman Tuhan, tentang bagaimana Tuhan membimbing bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah penindasan, dan diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, hari ini tadi anak saya mengirimkan tulisan noret-noret ini, dia akan memberikan penutupan puji-pujian ya. Ini anak saya yang nomor 2, ini Esther namanya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya diingatkan untuk maju ke depan, yang diberkati angkat tangannya. Yang diberkati angkat tangannya. Luar biasa, Tuhan Yesus hebat, amin. Tuhan Yesus luar biasa dalam kehidupan kita. Kita angkat satu pujian. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Terima kasih Bapak yang baik. Luar biasa untuk firman-Mu hari ini Bapak, yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu Yesus. Kami mengucap syukur Yesus atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Bapak dalam kehidupan kami. Kami bangga Tuhan memiliki Allah yang mengerti kehidupan kami Tuhan. Dari hal terkecil sampai terbesar Tuhan, Engkau nyatakan mukjizat-Mu dalam kehidupan kami Yesus. Yes Yesus, setiap iman percaya kami Tuhan tidak akan sia-sia Yesus. Karena satu yang pasti Tuhan, kami memiliki fondasi iman percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Selasa lagi selamat Ibu Saudara, makasih udah singgah untuk menemani saya. Yesus
Terima kasih Bapak yang
kasih buat tambahnya Paulus beserta ibu dan anak yang sudah melayani kita pada pagi ini. Akan dibacakan pengumuman. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan sekalian. Semuanya Tuhan memberkati, dan juga pelayan-pelayan Tuhan, hambanya Bapak Pendeta Paulus, keluarga, juga WR, senior pemusik, dan saudara sekalian yang hadir, semua Tuhan memberkati. Jadwal pelayanan seperti biasanya hanya hari Sabtu saja. Hari Sabtu tanggal 29 November itu off ya, nggak ada doa puasa ya. Ya, tidak ada doa puasa. Sabtu depan tidak ada doa puasa, tidak ada doa puasa ya. Kemudian catatan bersama tidak ada. Tidak ada. Ya. Usai ibadah ini ada latihan untuk Natal ya, ibadah. Dan akan saya bacakan siapa-siapa yang akan bertugas di tanggal 21 Desember, yaitu di hari Natal, GPM Clermont pukul 4 sore. Ya, penyambutan Ibu Susan dan Ibu Ona, Well Singer, Ibu Yemima, dengan Alex dan Stefanus. Ya, singernya. Persembahan 1 dan 2, Ibu Aceh, Ibu Sohati, Ibu Rohani dan Ibu Ratna. Keamanan plus parkir Bapak Yosef dan Bapak Akong. Atas sambutan dari Saudara David Yoel. Multimedia Saudara Megan. Peralatan Herman Tio dan Bapak Iwan. Lalu konsumsi Ibu Rudi dan Ibu Leni. Menurut kebersihan Bapak Bulan, dokumentasi Bapak Adrian, ya. Dan yang maju ke depan menyalakan lilin saya sebagai gembala dan juga pengkhotbah Ibu Pendeta Wong Kanatriasi Budi. Lalu perwakilan dari ibadah umum Bapak Akong, perwakilan dari ibadah wanita Ibu Leni, dan dari sekolah minggu adik Cleora, ya. Dan untuk candlelight kepada jemaat tidak dibagikan lilin, tidak. Ya, kalau tahun-tahun yang lalu kan pada pegang lilin ya, tahun ini enggak. Pakai HP, nyalain senter. Ya, yang nggak ada HP beli ya. Pakai senternya kalau di rumah senter ya, senter baterai. Ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita dukung doa bagi yang sakit-sakit. Ibu Jurita kita doakan, Ibu Rohani kita doakan. Ya, itu saja. Haleluya. Kita akan akhiri. Ya, mari kita tundukkan kepala.
Kita mau berdoa. Terima kasih. Oh Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Tuhan yang sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami yakin percaya Tuhan, firman-Mu telah menjadi berkat bagi kami. Kematian bukanlah hal yang menakutkan. Kematian adalah merupakan satu keuntungan. Pengkhotbah mengatakan, lebih baik datang ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Karena di rumah duka lah akhir dari hidup manusia. Ya Bapa, biar kepada kami Tuhan Yesus diberikan pemahaman yang benar akan firman Tuhan, agar kami makin hari makin bertambah setia kepada Tuhan. Sebab kehidupan yang di surga itulah yang harus kami kejar. Karena hidup kami di dunia ini hanya sementara saja. Musa berkata, masa hidup kami 70 tahun. Dan kalau kami kuat 80 tahun. Tetapi kebanggaannya adalah kesukaran, penderitaan, dan sakit penyakit. Ya Bapa di surga, kami berdoa saat ini buat Ibu Jui Tante. Oh, yang mengalami sakit, kakinya bengkak-bengkak. Dalam nama Yesus, Hamba-Mu menggunakan otoritas Allah. Oh, Ibu Jui tadi jamah Tuhan. Amin. Disembuhkan Tuhan. Wassadara Yesus menyembuhkan. Amin. Juga buat Ibu Rohani kami doakan Bapak. Apapun penyakitnya, bagimu tidak ada yang sulit, bagimu tidak ada yang sukar. Kami berdoa buat Ibu Rohani di dalam nama Tuhan Yesus. Wassadara Yesus menyembuhkan, memulihkan. Amin. Oh haleluya, terima kasih. Kami mohon doa untuk Natal kami tanggal 21 Desember. Tuhan berkati. Segala keperluannya kami yakin percaya bahwa Allah Jehovah Jireh, Allah yang sanggup mengadakan perkara yang tidak ada menjadi ada. Oh Bapak, biar Natal boleh membawa damai, sukacita, damai, sejahtera. Karena itulah Engkau datang ke dunia ini untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Ya Bapak, kami doa bagi yang tidak bisa hadir pagi ini, Tuhan tolong mereka. Biar yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang ada masalah beban berat, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan kekuatan untuk menanggungnya. Oh yang sakit penyakit di dalam nama Yesus disembuhkan Tuhan. Diberkati pekerjaan pencarian anak-anak-Mu ya Bapak. Yang belum dapat kerja, Tuhan buka jalan. Lingkungan di mana baik Tuhan berada, Kau memberkatinya Tuhan. Warganya semua dalam keadaan sehat, pondok pahala diberkati Tuhan, pondok pahala penuh kemuliaan Allah. RT RW Lurah Camat semua diurapi diberkati Tuhan. Dimas Babin saya juga. Dan bangsa negara kami Indonesia, Engkau berkati beri keamanan, kemakmuran, kedamaian. Pakai Bapak Presiden kami dengan wakilnya, dengan hikmat Allah, staf menteri, anggota DPR, aparat penegak hukum, aparat keamanan, semua diberikan hati bijaksana, hati takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar umat akan menunggu berkat dan akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan menyertai. Mari kita bantu diri, Bapak Ibu. Kekasih Tuhan, firman Allah mengatakan, Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada saudara dan memberikan damai sejahtera-Nya. Terima berkat Allah yang terbaik ini. Oh haleluya, kita semua yang percaya katakan amin. Dari
juga pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami mau pulang dan kami yang latihan juga mau berkati kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Latihan Bu. Iya.